Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila. Saya di sini dari offering C Pendidikan Matematika angkatan 2019. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang video pembelajaran yang akan membahas materi tentang teorema Pitagoras, yaitu kelas 8 semester 2 dengan alokasi waktu pembelajarannya sendiri adalah 2 kali 40 menit. Sebelumnya adalah aplikasi yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini, yaitu GeoGebra Classic dan juga Paint. Jadi GeoGebra Classic dan juga Paint ini saya gunakan untuk menggambar dari gambar-gambar yang ada pada pembelajaran kali ini. Langkah pertama yang saya gunakan yaitu mengidentifikasi kebenaran dari teorema Pitagoras. Untuk mengidentifikasi kebenaran dari teorema Pitagoras, kita memiliki beberapa langkah. Yang pertama yaitu dengan menggambar sebuah persegi dengan panjang sisi A plus B. Di mana A plus B sendiri seperti ini, karena sebenarnya panjang sisi dari ujung sini sampai ujung sini itu adalah A plus B, tapi kita bagi dengan sini sampai sini adalah A dan bagian sini sampai ujung sini adalah B, sehingga panjang sisinya adalah A plus B. Dan dari persegi ini kita peroleh luasnya adalah A plus B dikali A plus B. Ini dikarenakan luas persegi merupakan sisi dikali sisi, sehingga karena sisinya adalah A plus B, maka luas perseginya adalah A plus B dikali A plus B. Untuk yang selanjutnya yaitu gambar segitiga dengan menghubungkan garis dengan garis yang telah tersedia. Jadi sebenarnya di sini adalah ada sebuah titik di sini di antara A dan B ini. Nah, dengan menghubungkan titik-titik ini, maka kita akan memperoleh segitiga ABC. Tapi jika kita menghubungkan titik dari sini sampai sini, kan kita peroleh segitiga ABC. Dan titik ini sampai sini juga kita peroleh segitiga ABC. Sini sampai sini segitiga ABC. Ini juga segitiga ABC. Tapi jika kita lihat dari tengah ini, maka ini akan membentuk persegi baru, yaitu dengan panjang sisinya yang merupakan C. Sehingga kita juga dapat memperoleh bahwa persegi dengan sisi A plus B ini kita dapat peroleh juga dengan luasnya menggunakan C kuadrat, yaitu panjang sisi, yaitu panjang persegi besar, luas persegi yang dalam ini yaitu C kuadrat ditambah dengan 4 kali luas segitiga luar ini. Nah, karena 4 kali luas segitiga adalah 4 kali setengah dikali panjang sisi segitiganya adalah A dan B, maka kita peroleh bahwa luas perseginya adalah C kuadrat, yaitu persegi dalam, dengan ditambah dengan 2AB. 2AB sendiri ini merupakan 4 dari segitiga ini, 1, 2, 3, 4 ini. Untuk selanjutnya yaitu dari gambar kedua kita peroleh bahwa segitiga tersebut dapat digabungkan sehingga membentuk gambar seperti ini. Jadi kan tadi di sini segitiganya di antara perseginya. Nah, sekarang bagaimana kalau segitiganya ini kita gabungkan ke sini, yang membentuk persegi panjang, dan segitiga ini digabungkan ke sini juga akan membentuk persegi panjang, maka diperoleh gambar seperti ini. Nah, dari sini kita juga dapat memperoleh kesimpulan juga bahwa panjang perseginya ini kan adalah A plus B ya. Ada sisinya adalah A plus B, maka luas perseginya adalah A plus B dikali A plus B. Itu sama dengan dari persamaan yang sebelumnya tadi, kita akan peroleh bahwa luas perseginya itu merupakan C kuadrat ditambah 2AB, dimana A plus B sendiri ini dikali A plus B ini akan diperoleh bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB sama dengan C kuadrat ditambah 2AB. Karena di sini ada 2AB dan di bagian sini juga ada 2AB nanti maka akan diperoleh juga bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Seperti itu. Selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk identifikasi pembuktian yang kedua,
yaitu di sini disediakan kertas HVS atau bisa juga kertas berpetak, dan siswa nanti juga diminta untuk menyediakan pensil dan juga gunting. Nah, gimana caranya? Untuk yang pertama yaitu ada 3 buah persegi. Jadi siswa diminta membuat 3 buah persegi dari kertas yang sudah disediakan tadi, bisa dengan kertas HVS ataupun juga kertas berpetak, terserah siswanya nanti bagaimana seadanya juga. Setelah itu juga nanti kita ketahui bahwa terdapat persegi dengan luasnya panjang sisinya itu 3 satuan, 4 satuan, dan juga 5 satuan. Kemudian setelah itu kita gunting persegi. Jadi setelah digambar, siswa menggambar persegi dengan panjangnya 3 satuan, 4 satuan, dan 5 satuan, siswa menggunting persegi tersebut. Setelah itu ketiga persegi itu kita tempel sehingga kedua dari sudutnya itu akan terhimpit. Nah, setelah itu kita akan ketahui segitiga apa yang diperoleh dari gambar tersebut. Yang keempat yaitu kita diminta untuk mengidentifikasi luas dari persegi. Apakah luas dari persegi terbesar itu adalah luas dari 2 persegi lainnya? Dan setelah itu, setelah kita peroleh kesimpulan, kita juga akan mengulang lagi kegiatan dari nomor 2 ini sampai nomor 4, tapi dengan panjang perseginya itu, panjang sisi perseginya bukan lagi 3, 4, dan 5 satuan, tetapi panjang perseginya yaitu 6, 8, dan 10 satuan. Dan di sini setelah itu terakhir kita akan mengidentifikasi apakah terdapat hubungan dari antara sisi-sisi persegi tersebut. Begitu. Selanjutnya di sini karena tadi kan setelah siswa menggambar dari persegi dengan panjangnya tadi itu 3 satuan, 4 satuan, dan 5 satuan, dan ini adalah persegi terkecil, yaitu pada keterangan sebelumnya adalah 3 satuan, di sini adalah 3 petak 1, 2, 3, dan di sini adalah 4 satuan, adalah 4 petak 1, 2, 3, 4, dan di sini adalah 5 satuan atau 5 petak. Nah, karena tadi siswa diminta untuk menghimpit ketiga persegi tersebut ditempel sehingga kedua sudut mereka saling terhimpit. Nah, di sini kan kedua sudutnya antara persegi terhimpit, di sini juga terhimpit, di sini juga terhimpit, maka terbentuk segitiga. Nah, segitiga ini tuh segitiga apa? Jadi ternyata segitiga yang terbentuk dari persegi sebelumnya itu merupakan sebuah segitiga siku-siku. Selanjutnya yaitu pada kegiatan nomor 4 sampai 6, siswa kan diminta untuk mengidentifikasi kebenaran dari teorema Pitagoras. Gimana cara mengidentifikasinya? Caranya yaitu dengan menentukan terlebih dahulu luas dari panjang sisi terbesar dari persegi. Luas persegi terbesar yaitu luas persegi terbesar tadi kan sisinya adalah 5 satuan, dan luas persegi terkecil itu sisinya sendiri diketahui adalah 3 satuan, dan satu persegi lainnya tuh memiliki panjang sisi 4 satuan, dimana kita diminta untuk mengetahui bahwa siswa itu diminta mengetahui apakah luas persegi terbesar ini merupakan jumlah dari luas persegi terkecil ditambah satu luas persegi lainnya. Nah, ternyata 5 kali 5 itu sama dengan 3 kali 3 ditambah 4 kali 4, dimana 5 kali 5 sendiri itu merupakan 25, sama dengan 9 ditambah 16. Nah, dari situ kita juga peroleh bahwa 5 kali 5 sendiri adalah 5 kuadrat, 3 kali 3 adalah 9, 3 kuadrat, dan 4 kali 4 adalah 4 kuadrat. Nah, ini sesuai dengan materi slide pada sebelumnya, yaitu bila C kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, dari sini juga diperoleh bahwa 5 adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, karena 5 itu sendiri merupakan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, maka 3, 4, dan 5 ini merupakan sebuah triple Pitagoras. Selanjutnya itu luas persegi dengan panjang sisinya tadi kan setelah 3, 4, 5 kita menggunakan panjang sisinya yaitu 10, 6, dan juga 8. Nah, dengan cara yang sama yaitu
luas persegi terbesar itu apakah akan sama dengan luas persegi terkecil ditambah luas satu persegi lainnya. Kita lihat dengan cara ini, yaitu luas persegi terbesar adalah 10 kali 10 yaitu 100, itu sama dengan luas persegi terkecilnya yaitu 6 kali 6 yang merupakan 36, dan luas satu persegi lainnya yaitu 8 kali 8 yang merupakan 64. Sehingga kita peroleh bahwa 10 kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, sehingga 10 itu sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi sebenarnya kalau nanti akan diperoleh luas persegi terbesar itu sama dengan luas persegi terkecil ditambah satu luas persegi lainnya, maka itu terbukti merupakan sebuah triple Pythagoras. Tapi ternyata kalau tidak, maka itu juga tidak terbukti merupakan triple Pythagoras, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuktikan dari triple Pythagoras itu sendiri. Nah, di sini saya sediakan segitiga di sini adalah segitiga siku-siku dengan panjang sisinya yaitu Q, P, dan juga O. Dimana Q-nya sendiri ini panjangnya adalah 5 satuan, P-nya adalah 13 satuan, dan O-nya adalah 12 satuan. Di sini diminta membuktikan apakah P kuadratnya merupakan akar dari Q kuadrat ditambah O kuadrat. Jadi di sini siswa diminta untuk membuktikan. Jadi nanti misal ini terbukti P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah O kuadrat, maka 5, 12, dan 13 ini merupakan sebuah triple Pythagoras. Tapi jika ini tidak terbukti benar, maka 5, 12, 13 sendiri ini bukan merupakan sebuah triple Pythagoras, seperti itu. Jadi di sini karena tadi kita diminta untuk membuktikannya, yaitu P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah O kuadrat, dimana P-nya diketahui bahwa P-nya itu merupakan 13, Q-nya merupakan 5, dan O-nya 12, maka tinggal kita masukkan 13 sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, dimana 5 kuadrat sendiri ini merupakan 25, dan 12 kuadrat merupakan 144. Jadi 13 sama dengan akar dari 169. Jadi karena terbukti bahwa 13 sama dengan akar 69 benar, maka 5, 12, 13 ini terbukti merupakan sebuah triple Pythagoras, seperti itu. Dengan cara yang sama, dengan segitiga yang sama, tapi satuan yang berbeda, yaitu Q-nya ini merupakan 8 satuan, O-nya di sini merupakan 15 satuan, dan P-nya sama dengan 13 satuan. Nah, gimana nih cara membuktikannya? Dan cara membuktikannya itu sama dengan P kuadrat sama dengan Q kuadrat plus O kuadrat. Jadi semisal ini terbukti benar, maka terbukti juga bahwa 8, 15, dan 17 ini merupakan sebuah triple Pythagoras. Jadi dengan ini tadi P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah O kuadrat, kita masukkan P-nya itu merupakan 8 kuadrat dan O-nya sama dengan 15, sehingga 8 kuadrat sendiri merupakan 64 dan 15 kuadrat merupakan 225. Sehingga dari sini kita peroleh bahwa 17 sama dengan akar dari 289. Karena 289 itu benar merupakan akar dari 17, maka terbukti bahwa 8, 15, 17 ini merupakan sebuah triple Pythagoras. Untuk yang ketiga, yaitu dengan segitiga POK dengan panjang sisinya yaitu 7 satuan, di sini 7 satuan, O-nya adalah 24, di sini 24 satuan, dan Q-nya sama dengan 35. Oh ya, ini adalah segitiganya juga segitiga siku-siku, dengan di sini siku-sikunya yaitu 90 derajat. Nah, maka diminta membuktikan bahwa P kuadrat ini merupakan Q kuadrat ditambah O kuadrat. Nah, karena tadi kita diminta membuktikannya adalah P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah O kuadrat, maka kita masukkan bahwa P kuadratnya sendiri P-nya merupakan 25 dan Q-nya merupakan 24, O-nya sama dengan 7. Jadi kita masukkan di sini 25 sama dengan 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat, di mana 24 sendiri adalah 576 dan 7 kuadrat sama dengan 49. Dan 576 ditambah 49 adalah 625. 625 sendiri ini merupakan akar dari 25, sehingga terbukti bahwa 7, 24, 25 merupakan sebuah triple Pythagoras.
Nah, karena siswa telah mengetahui konsep dari triplet tablas tadi dan cara membuktikannya, di sini terdapat contoh soal dan siswa diminta untuk mengerjakan dan menentukannya. Di sini diketahui bahwa terdapat segitiga ABC dan segitiga ABC ini merupakan segitiga siku-siku di mana siku-sikunya terletak di B. Ini di B ini siku-siku. Selanjutnya diketahui nilai A ini merupakan 2 cm dan nilai C-nya adalah 2,1 cm. Nah, di sini siswa diminta menentukan nilai dari B. Di mana nilai dari B ini dapat diketahui itu dengan menjumlahkan dari A kuadrat dan C kuadrat. A kuadrat ini tambah C kuadrat, setelah itu diakar. Nah, di sini. Jadi karena tadi A-nya sama dengan 2 cm dan C-nya 2,1 cm, maka nilainya adalah B kuadrat ditambah B kuadrat itu sebenarnya sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, sehingga diperoleh juga B-nya sama dengan akar dari A ditambah C. Dan dimana di sini B-nya sama dengan akar dari A-nya dimasukkan 2 cm dan C-nya 2,1, maka B-nya sendiri akar dari 4 ditambah 2,1-nya adalah 4,41, sehingga diperoleh bahwa B adalah akar dari 8,41, di mana 8,41 ini sendiri akarnya itu adalah 2,9. Untuk contoh yang kedua ini juga sama dengan contoh yang pertama, terdapat segitiga juga, yaitu segitiga ABC dengan siku-sikunya juga di B, dan diketahui bahwa panjang B-nya ini merupakan 4 cm dan panjang A-nya ini adalah 2,4 cm, maka siswa diminta untuk menentukan panjang C. Nah, karena tadi panjang B-nya ini adalah akar dari A kuadrat ditambah C kuadrat, maka untuk menentukan panjang C sendiri itu bagaimana? Nah, sini. Nah, karena tadi panjang B-nya itu sama dengan B kuadratnya sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, maka untuk mengetahui panjang C itu kita dapat mengetahuinya dengan panjang C kuadrat terlebih dahulu. Di mana panjang C kuadrat ini adalah panjang B kuadrat dikurangi panjang A kuadrat. Nah, ini panjang C kuadratnya kan adalah panjang B kuadrat dikurangi panjang A kuadrat, dan panjang B kuadratnya adalah 4 kuadrat, panjang A kuadrat ini 2,4 kuadrat, dan sehingga kita juga dapat peroleh bahwa C ini akar dari panjang ini 4 kuadrat yaitu 16 dan 2,4 yaitu 5,76, dimana 16 dikurangi 5,76 sendiri itu merupakan 10,24, sehingga kita cari akar dari 10,24 dan diperoleh bahwa akar dari 10,24 ini adalah 3,2 cm. Oke, untuk selanjutnya setelah kita peroleh ini, terdapat juga contoh soal yang ketiga, di mana contoh soal yang ketiga ini adalah segitiga juga sama, segitiga ABC dengan panjang sisi B sama dengan 12,5 cm, panjang sisinya adalah 3,5 cm, dengan segitiga ini adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di B. Maka sudah diminta menentukan nilai dari A. Panjang A ini berapa? Caranya itu hampir sama dengan cara yang B tadi, dimana karena tadi kan yang kita cari itu C, sekarang tadi A sama dengan A nya itu sama dengan B kuadrat, tapi bedanya dikurangi B kuadrat, karena yang kita cari adalah A, maka B kuadratnya dikurangi dengan C kuadrat. Nah, setelah itu kita masukkan angkanya, dan setelah kita masukkan angkanya kita akar juga A itu sama dengan akar dari 12,5 kuadrat yaitu merupakan 156,25 kuadrat 25 dikurangi 3,5 kuadrat yaitu 12,5, dimana 156,25 ini dikurangi 12,25 adalah 144, dan akar dari 144 sendiri adalah 12 cm. Nah, setelah itu kita akan peroleh apa sih dari multiplikasi tadi? Nah, jadi seperti ini. Karena tadi kita sudah mengidentifikasi beberapa triple Pythagoras. Nah, kalian sudah mengidentifikasi sekitar 4 triple Pythagoras. Jadi contohnya 1 dan 3 yang kita identifikasi bersama. Nah, itu kita peroleh bahwa triple Pythagoras itu sebenarnya ada 4, yaitu 5, 12, 13, 8, 15, 17. Selanjutnya juga terdapat ini 7, 24, 25, dan yang terakhir itu 8, 15, 10, itu juga merupakan triple Pythagoras. Nah, setelah itu apa sih yang kita ketahui dari teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras itu merupakan panjang segitiga teorema Pythagoras itu merupakan terdapat pada segitiga siku-siku, dimana pada segitiga siku-siku ini jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan jumlah kuadrat sisi miring. Nah, itu bagaimana? Jadi seperti ini. Tadi kan kita tahu ya, semisal ini segitiga ini, segitiga ABC ini merupakan sebuah segitiga siku-siku, dimana siku-sikunya terdapat di B, dan
panjangnya di sini AB-nya sama dengan C, BC-nya sama dengan A, dan AC-nya sama dengan B. Dan jadi kan kita ketahui bahwa teorema Pythagoras, kita tidak peroleh kesimpulan dari teorema Pythagoras itu merupakan kuadrat dari sisi siku-sikunya, itu sisi A dan juga sisi C ini, sisi A ini, sisi C ini, itu merupakan sama dengan kuadrat dari sisi miring. Nah, jadi karena di sini tadi adalah pada segitiga teorema Pythagoras terdapat pada segitiga siku-siku dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya sama dengan jumlah kuadrat sisi miring. Jadi kalau dari sini kita peroleh bahwa jumlah kuadrat sisi siku-siku yaitu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat, karena jumlah ya berarti dijumlahkan dari sisi siku-sikunya yaitu ini, sisi siku-siku ini. Sisi siku-siku sendiri adalah sisi yang membentuk sudut siku-siku ya, karena sudutnya di sini siku-sikunya di sini, sudut siku-sikunya, maka sisi siku-sikunya yaitu di A dan juga di C ini. Jadi jumlah kuadrat sisi siku-sikunya yaitu A kuadrat ditambah C kuadrat, itu sama dengan jumlah sisi miring. Nah, sisi miring, jumlah kuadrat sisi miring, sisi miringnya hanya ini, dan jadi kita peroleh bahwa A kuadrat itu ditambah C kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, sebenarnya tidak harus menggunakan lambang A kuadrat dan C kuadrat, itu tergantung hurufnya. Ini misalnya ada D, ini E, ini F, maka D kuadrat ditambah E kuadrat ditambah F sama dengan F kuadrat. Nah, itu juga bisa. Jadi yang penting adalah jumlah kuadrat dari sisi siku-siku, yaitu sisi yang membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku, itu sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Itu merupakan sebuah teorema Pythagoras. Seperti itu. Selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, pada yang di sini nanti siswa diminta mengerjakan untuk berkelompok. Jadi nanti terdapat sekitar 4-5 siswa dengan masing-masing kelompok akan bekerja sama untuk mengerjakan ini. Nanti akan terdapat di LKPD seperti ini. LKPD-nya ini masalah konseptualnya terdapat 3, yaitu Pak Andi mempunyai taman. Yang pertama itu Pak Andi mempunyai taman dengan panjang sisinya 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Nah, karena tadi sebelumnya tuh kita udah tahu ya, 5, 12, 13 ini merupakan triple Pythagoras. Maka apakah bentuk dari taman Pak Andi? Nah, untuk bentuk dari taman ini kita dapat tahu bahwa bentuk dari taman Pak Andi ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, untuk menentukan luasnya bagaimana, nanti siswa diminta untuk mengerjakan bersama kelompoknya. Selanjutnya yang kedua yaitu Pak Budi meletakkan tangga sepanjang 2,5 meter pada dinding setinggi 2 meter. Maka tentukan berapa jarak dari tangga ke dinding. Nah, untuk ini bagaimana, nanti siswa juga diminta mengerjakan bersama kelompoknya. Dan untuk yang nomor 2 ini nanti siswa akan diminta untuk men-sketch dulu, karena kalau ini tidak digambar itu akan mempersulit. Jadi lebih mudah jika digambar lebih dahulu, seperti itu. Untuk yang nomor 3 yaitu jika diketahui bahwa terdapat gedung dan seorang anak yang memiliki tinggi 100, jadi terdapat sebuah gedung. Nah, selain gedung juga dapat seorang anaknya ini tingginya berapa, yaitu 150 cm, dan dia tuh berdiri 5 meter dari gedung. Jadi misalnya ini terdapat gedung di sini dan anaknya itu berdiri di sini. Jaraknya dari gedung anak ini adalah 5 meter. Nah, dari situ jika jarak dari kepala anak dengan gedung adalah 13 meter, maka tentukan tinggi gedung tersebut. Nah, untuk menentukan tinggi gedung bagaimana, siswa juga diminta untuk mengerjakan 3 soal ini bersama kelompoknya. Nah, nanti untuk kelompoknya akan segera dibagi setelah ini. Mungkin itu saja materi teorema Pythagoras yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Setelah ini semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.